Roh jahat tanam sihir. Jangan gerak, ayo jangan gerak. Terus lo tau apa yang dia lakuin di samping gue? Dia berdiri gini, merinding gue. Dia ngeliatin gue gini nih. Dia tahu deh kayak gue nggak tidur. Udah tuh bun, udah tuh astagfirullahaladzim. Udah keringat dingin, udah apa? Teriak nggak bisa bun, ini nggak bisa. Ya, kayak mana pendapat ayah tentang video tadi? Oh, video no Ayu Ting Ting teh. Sebenarnya sih kalau dicermat ya gitu ya, lebih ke arah jin lah itu. Jadi cara jin untuk dia mewujudkan diri kepada orang tuh memang kebanyakan no dirasakan dari orang itu biasanya rasa kaku pada badan. Udah itu hangat bilong gitu kalau misalnya ada jin. Namun kita lihat tuh tidak dapat ngapa-ngapa, tertegunlah kita bilong tuh hangat macam desa ada tepak orang rasa berdenging bilong. Nah, di mana hal itu nak terjadi bila jin itu nak menunjukkan diri kepada kita, dia lebih dulu menyentuhkan energi dia itu kepada tengkok kita, ada cakra komunikasi nama. Nah, itulah mulailah buruk kuduk kita berdiri berasa hangat apabila memang betul-betul jin itu memang betul-betul ada dan dia menampakkan diri. Nah, terlebih daripada itu, kalau dicermat dari video itu, dari perkataan dia, misalnya berkemungkinan itu roh jahat. Di mana roh jahat itu kan bisa dikatakan dari segi hal misalnya itu kalau kita orang berhitung takalan orang misal. Nah, itulah jin disuruh dari orang tuh. Untuk dia menampakkan diri kepada kita, menakuti kita, sehingga kita juga misalnya jadi terteror akan sesuatu. Nah, Itu tuh ada dampaknya ke diri atau enggak? pola pasti mendampak. Karena apabila jin itu menampakkan diri kepada kita, apalagi dalam sebuah rumah misalnya, berarti ada sesuatu. Nah, dampak kepada kita itu teror ada, pasti. Teror dalam pemikiran kita karena kita lah mulai ingat akan hal itu dan bertanya-tanya di dalam hati, ada apa sebenarnya di balik itu? Nah, itu akan membuat kita kacau akhir pemikiran. Orang tanam di rumah atau kayak apa itu? Biasanya sih kalau ada barang-barang roh jahat itu, biasanya ada buhul sihir. Jadi kiriman buhul sihir itu disertai adanya roh jahat atau istilah sejundai misal kata orang, roh jahat. Nah, semacam sejenis gitulah. Jadi dia pun berwujud lah. Berwujud itu biasanya dari rupen baik misalnya orang tinggi gede, ada nok bini rambut panjang, pocong dan lain sebagainya. Nah, yang membuat rasa takut akhirnya kita terteror akan hal itu. Jadi kiriman dari segala sihir itu pun meneror kita. Akhirnya kita jadi kacau pemikiran kita. Dari apa yang kita lakukan konsep visualisasi kita itu terganggu. Akhirnya kita mulailah masalah datang bertubi-tubi, ya misalnya gitu. Jadi jin itu pada dasarnya memang dialah kalau dia nak mewujudkan diri kepada seseorang, dia nak misalnya mengganggu orang, dia pasti gitulah. Karena manusia itu secara dasarnya memang tidak dapat manusia ngelihat jin. Jin lah biasanya dapat untuk menampakkan diri kepada manusia melalui cara dia gitu. Nah, macam dia nyentuh cakra komunikasi orang untuk cara dia berkomunikasi. Nah, itulah maksudnya kalau jin.